Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok salah satu mata kuliah HKI akan mempresentasikan salah satu proyek kami yang tajuknya Barangkan Indonesia dengan tagline kelola stok, catat penjualan, dan kuasai bisnismu. Oke, next. Nah, sebelum kita ke poin selanjutnya, perkenalkan dulu dari masing-masing anggota kelompok. Saya Agung Atama, lalu ada Sandi, di sini juga ada Akil, dan yang terakhir adalah Hawa, atau bisa disebut di kelasnya. Jadi, kita langsung saja ke bagian pertama. Di sini adalah identitas startup. Nah, nama startupnya di sini ya ini Barangkan Indonesia eh, dengan tagline kelola stok, catat penjualan, dan kuasai bisnismu. Nah, untuk produknya nih, Barangkan tuh sistem manajemen barang dan penjualan berbasis web. Nah, untuk visinya tuh menggantikan pencatatan manual yang rentan error dengan sistem digital terpadu tanpa instalasi. Nah, model bisnisnya tuh di sini tuh kita menggunakan SaaS atau Software as a Service dengan opsi freemium atau fitur subscribe. Nah, untuk target penggunanya tuh kita di sini pemasarannya tuh untuk pemilik toko retail skala kecil menengah atau UMKM atau pedagang online kayak di Shopee, Tokopedia atau TikTok Shop. Terus ada warung juga dan minimarket lokal yang ada di sekitar dan yang terakhir kontak pusat dan toko spare part. Next. Nah, di sini fitur utamanya tuh ada manajemen barang. Untuk poin pertama di sini tuh kita tuh penjelasannya CRUD-nya tuh lengkap data barang, kode barang, nama, harga satuan, dan stok real time. Jadi sistem otomatis tuh memperbarui stok setiap kali transaksi penjualan dicatat. Nah, yang kedua adalah manajemen pelanggan. Jadi atau customer manager. Nah, di sini tuh database pelanggan terpusat dengan riwayat transaksi per pelanggan menggunakan analisis pelanggan loyal dan pola pembelian. Lalu yang ketiga ada transaksi penjualan. Di sini itu formnya tuh secara dinamis ya. Jadi pilih pelanggan, tambah multiple barang sekaligus, hitung subtotal dan total otomatis. Lalu disimpan dengan nomor nota. Jadi kayak MT001 dan sebagainya. Nah, untuk yang keempat, poin keempat, ada daftar penjualan. Jadi di sini tuh rekap semua transaksi dengan statistik, total nota, total item terjual, dan pendapatan kumulatif dilengkapi fitur pencarian nota. Lalu yang kelima ada detail dan nota penjualan atau invoice. Jadi di sini tuh tampilan nota penjual profesional per transaksi, rincian barang, harga, satuan, jumlah, total, dan total harga dapat digunakan sebagai bukti transaksi dan yang terakhir autentikasi pengguna. Jadi sistem login dengan username atau email dan password yang terenkripsi memastikan data bisnis hanya dapat diakses oleh pemilik yang berwenang. Next. Nah, untuk di sini ya, untuk analisis lainnya atau objek penciptanya, di sini ada 5 poin yang sudah tertera di PPT. Untuk poin pertamanya itu kita source code yang poin pertama. Jadi seluruh kodenya tuh backend kita menggunakan PHP atau Laravel, terus frontendnya pakai HTML, CSS, JS. Nah, untuk masa perlindungannya di sini seumur hidup pencipta plus 70 tahun. Nah, untuk desain UI dan UX, jadi tampilan dashboard, form transaksi, halaman daftar penjualan, dan sistem desain visual barang kan. Nah, sama seperti sebelumnya masa perlindungannya seumur hidup plus 70 tahun. Logika bisnis, jadi di sini tuh implementasi unit alur transaksi penjualan kayak penomoran nota otomatis, kalkulasi total dinamis, dan pengurangan stok real time sama seperti sebelumnya masa perlindungannya. Nah, untuk basis data di sini kita tuh struktur relasional database kayak kayak tabel barang, pelanggan, penjualan, detail penjualannya disusun secara kreatif. Nah, untuk database atau basis data ini untuk masa perlindungannya beda sendiri hanya 15 tahun. Nah, untuk dokumentasinya itu ada kita komponen sistem barangkannya itu ada API documentation, SRS atau software requirement specification dan panduan deployment dan masa perlindungannya sama seumur hidup pencipta plus 70 tahun. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih
Di sini ada analisis HKI, paten dan merek dagang. Kalau di paten sederhana sama 10 tahun, kandidat auto inventory deduction system itu ada tiga bagian, ada novelty, inventive step, dan applicability. Terus di novelty ini ada kombinasi penomoran nota alfanumerik plus sinkronisasi stok atomik. Lalu yang poin inventive inventive step, mekanisme rollback stok otomatis tanpa intervensi admin saat pembatalan. Lalu yang terakhir ada applicability skala industri, retail, FMCG, dan e-commerce. Lalu selanjutnya ada pendaftaran merek dagang. Di sini kelas 35 manajemen bisnis, dan kelas 42 layanan SaaS. Di sini ada potensi konflik dan mitigasi. Yang pertama itu ada stokan kesamaan sufik. Solusinya itu diferensiasi logo visual kuat. Lalu yang kedua itu ada barang bos, kesamaan kata awal. Solusinya itu adalah dokumentasi penggunaan pertama. Lalu yang selanjutnya ada kasirkan atau jualkan, tren penamaan. Solusinya itu adalah pendaftaran proaktif via PDKI Indonesia dgip.go.id. Lalu selanjutnya di sini ada mitigasi risiko hukum operasional. Di sini ada risiko, dampak, dan solusi mitigasi. Di risikonya itu ada UU PDP nomor 27 tahun 2022, data pribadi. Dampaknya itu adalah sanksi 2% pendapatan tahunan. Solusinya itu ada enkripsi DB, tunjuk DPO, dan fitur hapus data. Lalu risiko yang kedua itu ada bug stock system. Dampaknya itu adalah tuntutan ganti rugi pengguna. Solusi mitigasinya SLA 99,5%. Limit limitation of liability di TNC backup manual. Lalu selanjutnya ada risiko selanjutnya ada klaim kepemilikan data. Dampaknya itu adalah s- sengketa hukum dan sk- skru, sk- skrutini KPPU. Solusinya itu klausul eksplisit data milik pengguna barangkan hanya data prosesor. Lalu risiko selanjutnya adalah lisensi open source. Dampaknya itu kewajiban buka source code GPL. Solusi mitigasinya audit via POSA, prioritaskan lisensi MIT atau Apache 2.0. Lalu yang terakhir, ada risiko terakhir itu ada data breach. Peretasan, dampaknya itu class action, notifikasi 14 hari. Solusi mitigasinya enkripsi in transit, TLS 13, pentest, incident response plan. Oke, pada slide ini saya akan menjelaskan struktur kontrak pengembangan yang digunakan dalam kerjasama antara founder dan developer. Pertama, dari sisi ruang lingkup, proyek ini mencakup 6 modul utama yaitu barang, pelanggan, penjualan, dashboard, autentikasi, dan API dengan target penyelesaian selama 4 bulan. Selanjutnya, untuk hak dan kewajiban, founder bertindak sebagai pemilik produk atau PRD, sedangkan developer wajib memastikan kualitas kode yang bersih, unit test minimal 80%, serta memberikan garansi bug selama 60 hari setelah proyek selesai. Untuk skema pembayaran, total nilai proyek sebesar 36 juta rupiah yang akan dicairkan secara bertahap dalam 4 milestone, sesuai dengan deliverable yang telah disepakati. Dalam hal kepemilikan kekayaan intelektual, seluruh hasil pengembangan bersifat work made for hire, sehingga hak cipta dan source code sepenuhnya menjadi milik founder. Selain itu, terdapat perjanjian kerahasiaan atau NDA yang melindungi algoritma, database, dan strategi bisnis selama 3 tahun. Terakhir, jika terjadi pelanggaran kontrak, akan dikenakan denda sebesar 3 kali nilai kontrak dan penyelesaian sengketa dilakukan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI. Untuk terms and condition atau ketentuan dan penggunaan, ada 6. Yang pertama, hak pengguna, akses fitur sesuai tier langganan, ekspor atau hapus data kapan saja, dan notifikasi 30 hari untuk perubahan harga. Yang kedua, larangan sistem, dilarang reverse engineering menggunakan bot scraper, berbagi akun, lebih dari 5 device, atau manipulasi data penipuan. Yang ketiga, privasi UU PDP,
Data tidak dijual ke pihak ketiga. Pemrosesan eksklusif untuk penyediaan layanan fungsional. Yang keempat, kepemilikan data bisnis. Barakan tidak mengklaim hak atas data transaksi. Data 100% milik pengguna UMKM. Yang kelima, batas tanggung jawab. Bebas klaim atas force majeure dan kesalahan input user, maksimal ganti rugi sama dengan total langganan 12 bulan terakhir. Yang terakhir, penghentian layanan, hak suspend otomatis jika pelanggar klausul, masa banding 30 hari sebelum penghapusan permanen. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan strategi lapis baja atau the three layer mode. Yang pertama, layer pertama yaitu technical mode, trade secret dan algoritma tertutup. Kedua, kode obfuscation dan minification. Ketiga, paten sederhana atau auto inventory. Keempat, arsitektur microservice. Layer kedua yaitu legal protection. Pertama, pendaftaran hak cipta dan merek kelas 35 atau 42. Kedua, NDA ketat untuk tim internal. Ketiga, lisensi proprietary eksklusif. Layer ketiga, bisnis mode. Yang pertama, network effect dan data advantage. Kedua, kemitraan strategis atau integrasi Shopee atau Tokopedia. Ketiga, ekosistem komunitas UMKM. Selanjutnya, ada eskalasi penanganan sengketa HKI. Yang tahap pertama, dokumentasi bukti, kumpulkan git, commit, log, S, kriptografi URL, pesaing, simpan transkripsi. Tahap kedua, negosiasi langsung. Pengiriman surat, cease and desist dengan tenggat respon 14 hari. Tahap 3, mediasi DJKI atau AMIPI, melibatkan pihak ketiga netral, durasi 30-60 hari, lebih efisien dan dari pengadilan. Tahap keempat, Abdi Resbani, sidang tertutup dengan putusan final dan mengikat secara hukum. Tahapan kelima, litigasi pengadilan niaga, gugatan resmi untuk ganti rugi material dan imaterial, dan larangan penggunaan. Baik, sekian yang sudah disampaikan dari teman-teman saya mengenai poin-poin yang sudah tertera di PPT. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan maupun salah diucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.